Perkenalkan, nama saya Kathleen Liadi dari kelas 11 IPA. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dalam video ini akan dibahas tentang yang pertama, yaitu arti perdamaian dunia, yang kedua hubungan internasional, yang ketiga organisasi internasional, yang keempat perjanjian internasional, dan yang kelima perwakilan diplomatik Indonesia. Yang pertama tentang perdamaian dunia. Apa itu perdamaian dunia? Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Selain itu, perdamaian dunia juga berarti bahwa terciptanya sebuah situasi yang seimbang dan harmoni, yang tidak berat sebelah bagi pihak yang kuat, tetapi sederajat bagi semua pihak. Masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dalam topik ini akan dibahas tentang hubungan internasional, politik luar negeri, dan sarana hubungan internasional. Nah, yang pertama yaitu hubungan internasional. Apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara dan warga negara lain, negara dan badan hukum, serta negara dan negara. Apakah hubungan internasional penting? Iya, sebuah hubungan internasional penting. Hal itu dikarenakan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari negara lain. Maka, suatu hubungan internasional merupakan suatu kerjasama atau hubungan mutlak yang diperlukan. Nah, dengan terjalinnya hubungan internasional, maka tujuan dan cita-cita suatu negara dapat tercapai dengan mudah. Berikutnya yaitu politik luar negeri. Pengertian dari politik luar negeri adalah kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Indonesia sendiri menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, yang mana bebas artinya bisa bergaul dengan warga negara lain, aktif artinya dapat bekerjasama dengan negara lain. Selain itu, terdapat kerangka pola hubungan, yaitu kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Untuk kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang terjadi antara dua negara. Lalu, kerjasama regional, yaitu kerjasama yang terjadi di sebuah kawasan, contohnya ASEAN. Yang ketiga, yaitu kerjasama multilateral, di mana kerjasama itu melibatkan banyak negara. Selanjutnya yaitu sarana hubungan internasional. Yang pertama yaitu diplomasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga lobby, yang keempat propaganda, yang kelima ekonomi, dan yang terakhir yaitu kekuatan militer. Masuk ke dalam topik yang ketiga yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Dalam topik ini akan dibahas tentang pengertian organisasi internasional dan organisasi internasional. Organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. Nah, Indonesia sendiri masuk ke dalam beberapa organisasi internasional, yaitu yang pertama ASEAN. ASEAN merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Latar belakang dari organisasi ini terbentuk dikarenakan negara-negara yang masuk ke dalam organisasi ini sudah pernah dijajah kecuali Thailand. Salah satu peran Indonesia dalam organisasi ini yaitu menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama di Bali. Organisasi yang kedua yaitu PBB. PBB merupakan sebuah organisasi internasional beranggotakan hampir seluruh negara di dunia. Indonesia resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1950 sebagai anggota ke-60. Peran PBB kepada Indonesia yaitu dalam pembentukan KTN atau Komisi Tiga Negara. Dan peran Indonesia kepada PBB yaitu menjadi sejumlah anggota lembaga di bawah naungan PBB.
Organisasi yang ketiga yaitu Gerakan Non-Blok atau GNB, lahir dari Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955. GNB diprakarsai oleh salah satunya Presiden Soekarno dari Indonesia dan beberapa presiden dari negara lainnya dan juga Perdana Menteri dari negara lainnya. GNB ini didirikan dalam situasi lomba senjata dan juga pengaruh dari dua blok, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Peran Indonesia dalam organisasi ini salah satunya berhasil mengedepankan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Masuk ke dalam topik yang keempat, yaitu perjanjian internasional. Dalam topik ini akan dibahas tentang yang pertama, pengertian perjanjian internasional, yang kedua, istilah dalam perjanjian internasional, yang ketiga, tahapan perjanjian internasional, dan yang keempat, manfaat perjanjian internasional. Yang pertama yaitu perjanjian internasional. Apa itu perjanjian internasional? Menurut para ahli, yang pertama, Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja mengatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Yang kedua, menurut Michel Virali, mengatakan bahwa sebuah perjanjian merupakan perjanjian internasional bila melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional. Yang kedua adalah istilah dalam perjanjian internasional. Yang pertama yaitu traktat, yang kedua konvensi, ketiga protokol, keempat persetujuan, kelima perikatan, keenam proses verbal, ketujuh piagam, kedelapan deklarasi, kesembilan modus vivendi, kesepuluh pertukaran nota, kesebelas ketentuan penutup, kedua-belas ketentuan umum, 13 charter, 14 fakta, dan yang terakhir konvenan. Berikutnya yaitu tahapan perjanjian internasional. Dalam tahapan perjanjian internasional terdapat beberapa tahapan menurut para ahli yaitu Mokhtar Kusuma Atmaja, yang mana yang pertama perundingan, yang kedua penandatanganan, yang ketiga pengesahan. Lalu menurut Pierre Freeman terdapat dua prosedur, yaitu prosedur normal dan prosedur yang disederhanakan. Nah, prosedur normal itu membutuhkan persetujuan parlemen, sedangkan prosedur yang disederhanakan tidak memerlukan persetujuan dari parlemen. Selanjutnya yaitu menurut hukum positif Indonesia, terdapat dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Berikutnya yaitu manfaat perjanjian internasional. Yang pertama, perjuangan konsep wawasan Nusantara, di mana konsep ini diutarakan dalam sidang hukum laut di Geneva tahun 1958. Dan dalam sidang ini menghasilkan beberapa konvensi. Yang kedua yaitu pengakuan dari negara lain, di mana secara regional pengakuan sebagai negara kepulauan telah dilakukan oleh negara-negara tetangga. Yang ketiga yaitu perkembangan luas wilayah Indonesia, yang mana daratan atau kepulauan yaitu 2.027.087 km persegi, laut teritorial 3.166.163 km persegi, landasan kontinen 800.000 km persegi, dan zona ekonomi eksklusif yaitu 2.500.000 km persegi. Masuk ke dalam topik yang kelima, yaitu kedudukan perwakilan diplomatik. Dalam topik ini akan dibahas tentang korps perwakilan diplomatik dan konsuler. Yang kedua yaitu fungsi perwakilan diplomatik dan hak imunet. Ada 4 unsur dalam hubungan diplomatik. Yang pertama, hubungan antar bangsa. Yang kedua, pertukaran misi diplomatik. Yang ketiga, status pejabat diplomatik. Yang keempat, kekebalan hukum. Yang berikutnya yaitu Korps Perwakilan Diplomatik dan Konsuler. Korps Perwakilan Diplomatik dipimpin oleh Kepala Misi Diplomatik dan terdapat 3 golongan, yaitu Duta Besar, Duta, dan Kuasa Usaha. Selanjutnya, Korps Perwakilan Konsuler. Nah,
Berdasarkan Konvensi Wina mengenai hubungan konsuler dan optimal protokol tahun 1963, ada salah satu fungsinya, yaitu mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga negara-negara pengirim dan visa. Berikutnya yaitu fungsi perwakilan diplomatik dan hak imunet. Fungsi perwakilan diplomatik diantaranya yang pertama, mewakili negara pengirim di dalam negara penerima, yang kedua mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima, yang ketiga memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. Selanjutnya yaitu hak imunet. Yang pertama, hak eksteritorialitas merupakan hak kekebalan dalam daerah perwakilan. Hak ini tidak berlaku bagi pelaku kejahatan. Yang kedua yaitu hak kebebasan atau hak kekebalan, di mana anggota korps diplomatik tidak dapat dituntut di pengadilan dan mereka juga dibebaskan dari pajak dan bea cukai. Sekian dari saya, terima kasih.